Karena di sini kita lagi menggunakan time frame H1 ya. Sudah kita lihat H1-nya di sini. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sangat-sangat mengedukasi buat teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah lihat judulnya, yaitu indikator forex yang paling akurat MetaTrader 4 ya untuk menentukan tren. Nah, nama indikatornya adalah Trend Guide Pro. Mungkin teman-teman yang sudah kenal Andrew lama pasti sudah familiar dengan indikator ini. Dan kali ini Andrew akan membahas bagaimana cara kerjanya. Lalu Andrew akan membahas juga bagaimana cara entry-nya. Lalu indikator apa saja yang kita bisa sandingkan atau kita bisa gunakan secara bersama dengan Trend Guide Pro. Dan juga time frame yang tepat untuk menggunakan indikator ini. Memang materi kali ini Andrew bisa katakan sedikit berat. Jadi akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk membahas topik-topik yang tadi Andrew sudah sebutkan. Tetapi demi namanya edukasi, ya memang harus detail. Oke, jadi Andrew akan mulai. Pertama Andrew akan keluarin dulu yang disebut dengan indikator custom Trend Guide Pro. Jadi buat teman-teman tahu ya, jadi indikator Trend Guide Pro ini adalah indikator yang bisa menunjukkan tren, dan ini adalah indikator custom, bukan indikator standar. Oke. Nah, Andrew sendiri menggunakan indikator ini karena indikator ini bisa sangat memberikan petunjuk untuk bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam menentukan tren. Jadi tanpa panjang lebar ya, Andrew akan tunjukin bagaimana bentuk atau visual dari indikator custom Trend Guide Pro. Teman-teman sudah lihat di sini ada MetaTrader 4, Andrew sudah keluarkan di layar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan keluarkan dulu ya indikator Trend Guide Pro-nya. Andrew sudah install ke dalam MetaTrader 4-nya, kita akan langsung keluarkan. Oke, jadi ini adalah indikator Trend Guide Pro ya, Trend Guide Pro Profit Training. Dan teman-teman kalau klik ke dalam link yang warna biru ini akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman ingat ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Tidak ada nomor lain, jadi teman-teman berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk segala bentuk kejahatan ataupun penipuan ya yang mencatut nama Profit Training ya. Hati-hati karena Andrew sangat paham semakin tinggi polaritas ya, semakin tinggi juga angin yang akan meniup. Contohnya ya Profit Training ini sudah banyak dikenal, bahkan nama Profit Training sudah banyak dicatut untuk melakukan kejahatan. Jadi hati-hati ya. Satu nomor ini aja, Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Nah, dan ingat, indikator custom yang asli selalu ada logo seperti ini ya. Jadi kalau nggak ada logo ya itu bukan punya kami ya, itu bukan punya kami, bisa jadi itu adalah tiruan. Kalau sudah muncul seperti ini, kita jangan ganti-ganti ya, command-nya jangan, inputnya juga jangan diganti, color-nya juga jangan diganti, visualization pokoknya jangan ada diganti ya. Teman-teman tinggal cukup pakai lalu klik OK. Teman-teman lihat di kiri atas itu sudah ada muncul indikator visualnya ya, tetapi karena ini agak kurang jelas maka Andrew akan ganti warnanya, backgroundnya itu menjadi hitam ya, seperti ini. Nah, jadi di sini kelihatan jelas. Kita lihat ya, kita cari yang cocok, yang sudah sempurna. Oke. Nah, oke, ini ya. Nah, jadi Andrew jelasin dulu teman-teman. Indikator ini akan menampilkan label. Jadi ada label-label ya. Ada label M1, M5, M15, M30, H1, H4, ya D1, weekly, monthly. Jadi dia akan menampilkan label atau petunjuk pada grafik yang menunjukkan arah tren berdasarkan custom MACD. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, indikator ini bagaimana cara dia menentukan trennya? Dia Andrew langsung jelasin, cara dia menentukan tren itu adalah dari indikator standar yang disebut dengan MACD, custom MACD ya, custom MACD, bukan yang standar. Dan indikator ini juga menampilkan berbagai kerangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan time frame. Jadi ada beberapa elemen yang teman-teman harus ketahui. Indikator ini terbuat
atau triggernya apa saja. Yang pertama, tadi Andrew sudah sampaikan bahwa indikator Custom Trend Guide Pro ini dia menentukan tren itu berdasarkan dari custom MACD. Jadi MACD ini menghitung nilai kemudian digunakan untuk menentukan arah tren. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah tahu bahwa MACD ini adalah indikator yang standar ya. Jadi dirangkum lalu dijadikan custom indikator Trend Guide Pro. Jadi itu. Yang kedua, arah tren ditentukan oleh nilai MACD. Ada 4 kemungkinan arah. Jadi ada arah naik ya, atau up, turun atau down, naik ke turun, up to down, dan turun ke naik. Contohnya begini ya, yang M1 itu up ke down, artinya market akan berubah untuk time frame M1 dari yang naik, dia akan mencoba untuk berubah menjadi turun. Lalu yang M5 itu up, artinya market dilihat ini akan terus-terus naik ke atas. Lalu yang down itu artinya dia melihat market akan terus turun. Lalu satu lagi adalah down ke up, artinya market sedang ya atau dideteksi akan melakukan ya sedang turun tapi akan naik. Nah, itu ya teman-teman ya cara atau beberapa elemen yang mungkin akan terjadi dan selalu berubah-berubah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita menggunakan time frame H1. Berarti teman-teman lihatnya apa? Ya H1. Jangan lihat yang time frame lain. Karena di sini kita lagi menggunakan time frame H1. Ya sudah, kita lihat H1-nya tertulis down. Artinya apa? Marketnya memang sedang bearish. Nah, kalau marketnya sedang bearish, jangan coba-coba untuk melakukan posisi beli. Kita follow trend aja. Nah, yang ketiga, mengenai tampilan. Jadi, arah trend ini ditampilkan pada chart sebagai label dengan warna tertentu. Misalnya, jika trend arah naik, maka label akan berwarna hijau. Dan jika harga turun maka dia akan berwarna merah, tulisannya down. Dan di sini juga indikator Trend Guide Pro dia sudah menampilkan beberapa time frame lengkap, ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, weekly, monthly, udah lengkap lah pokoknya ya, udah lengkap. Lalu sekarang Andrew akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasuki menggunakan indikator Trend Guide Pro. Andrew jelasin, jadi sebenarnya cara entry untuk menggunakan indikator ini banyak sekali metodenya. Kenapa Andrew bilang banyak? Tergantung dari strategi kita, tergantung dari strategi teman-teman yang teman-teman mau pakai, dan teman-teman umumnya ya yang biasa Andrew pakai, kita akan memasuki posisi beli ya apabila, ingat ya, apabila time frame yang ada di kiri atas ini itu dominan up ya, dominan up ya. Kalau di sini kan time frame-nya H1, di sini kebetulan down ya, down, M30 down, H4 down. Artinya apa? Di time frame H1 ya disekelilingi oleh ya petunjuk untuk bearish. Nah, artinya kita jangan coba-coba untuk melakukan posisi beli. Ini contoh ya, di sini H1 kan. Nah, kita lihat H1-nya down, M30-nya down, H4-nya down. Artinya apa? Ya kita hanya boleh posisi sell. Apabila teman-teman menggunakan time frame yang H4, maka teman-teman melihat H4-nya down, H1-nya down, D1-nya down. Artinya dominan dari petunjuk dari indikator Trend Guide Pro ini adalah bearish. Caranya begitu, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika ingin entry, teman-teman lihat dulu bahwa indikator ini dominannya apa petunjuknya. Apakah down, apakah up, apakah down up, ataukah up down. Itu kan masing-masing time frame beda-beda. Teman-teman harus memilih dulu. Teman-teman mau gunakan di time frame berapa, lalu teman-teman baru ya melihat petunjuk dari Trend Guide Pro ini dominannya petunjuknya apa. Begitu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau pakai untuk posisi, misalnya teman-teman mau ambil posisi di time frame yang lebih kecil. Ya kita tinggal lihat saja. Misalnya di time frame M30 misalnya. Nah, kalau M30 di sini M15-nya ini down ke up. Artinya M15-nya ada kemungkinan harganya yang tadinya turun, dia akan mencoba berubah untuk naik. M30-nya down. Ingat, jadi patokannya adalah time frame lebih besar, ya akan selalu diikuti dengan time frame yang lebih kecil. Jadi selalu teman-teman perhatikan adalah time frame yang besar dulu. Karena sekali lagi, time frame lebih kecil akan mengikuti time frame yang lebih besar. Nah, teman-teman juga mesti paham, ini adalah indikator teknikal. Ini juga harus digunakan sebagai bagian dari strategi trading yang lebih komprehensif, dan teman-teman tidak bisa mengandalkan indikator ini secara tunggal ya, atau ya butuh indikator pendamping. Indikator ini juga merupakan alat untuk mengidentifikasi momentum dan kemungkinan perubahan tren. Oke, jadi indikator ini berfokus pada MACD, custom MACD, yaitu Moving Average Convergence Divergence, yang merupakan alat untuk mengidentifikasi momentum dan kemungkinan perubahan tren. Teman-teman juga harus ingat
ya teman-teman harus ingat bahwa tidak ada satupun indikator custom maupun yang standar yang dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan trading yang akurat 100%. Oleh karena itu, Andrew sarankan teman-teman bisa memadukan indikator ini dengan indikator pelengkap lainnya, yaitu bisa menjadi ide yang. Jadi Andrew habis ini akan menunjukkan beberapa indikator yang bisa dipasangkan lah. Ini kan Trend Guide Pro. Nah, Trend Guide Pro ini cocoknya dengan indikator apa saja. Jadi ada 4 indikator yang Andrew bisa berikan ide buat teman-teman memasangkan atau menjadi pelengkap dari indikator Trend Guide Pro ini. Yang pertama adalah RSI, Relative Strength Index. Jadi RSI ini adalah indikator momentum juga yang bisa memberikan informasi tentang apakah suatu pasangan mata uang sedang overbought, terlalu tinggi, atau oversold, harganya terlalu rendah. Dengan melihat RSI dan Trend Guide Pro bersamaan, maka teman-teman dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang momentum pasar. Nah, sekarang kita akan coba tampilin indikator RSI. Contohnya seperti apa? Kita lihat dulu ya RSI. Oke, kita lihat RSI. Oke, RSI juga sebenarnya banyak sekali metodenya, tapi di sini karena ini adalah indikator pelengkap, jadi Andrew jelasin secara default saja ya. Default artinya teman-teman menggunakan settingan yang bawaan dari MetaTrader. Jadi periodenya 14, amplitude-nya close, dan kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah RSI ya teman-teman ya. Nah, ya. Oke, ini ya. Jadi RSI seperti ini, teman-teman. Cara pakainya, jadi teman-teman bisa lihat RSI ini dia kalau di bawah 30% artinya ini adalah oversold. Sementara dari 30 sampai 70 itu adalah normal zone dan 70 ke 100 itu adalah area overbought. Nah, untuk cara pakai nanti Endo akan berikan di step selanjutnya. Endo akan tunjukin dulu ini adalah bentuk dari RSI. Jadi indikator Trend Guide Pro ini bisa ya disandingkan dengan indikator RSI. Untuk cara entry nanti ya step selanjutnya. Lalu indikator kedua yang teman-teman bisa sandingkan dengan Trend Guide Pro itu adalah moving average. Jadi moving average ini memberikan pandangan tentang tren harga rata-rata dalam periode waktu tertentu. Misalnya moving average 200, jadi dapat memberikan gambaran tentang tren jangka panjang, sementara moving average 50 dapat memberikan gambaran tren jangka pendek. Jadi teman-teman dapat menggunakan moving average untuk memverifikasi tren yang diidentifikasi Trend Guide Pro. Jadi fungsi dari moving average ini adalah untuk memverifikasi tren yang sudah ada dari Trend Guide Pro yang sudah ada di layar ini. Andrew langsung aplikasikan saja bagaimana apabila kita gunakan moving average. Ya, kita langsung pasang, teman-teman. Nah, tadi yang 50 ya. Ini sama ya, default aja ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, kita pakai default. Karena sekali lagi indikator ini adalah sebagai indikator pelengkap. Nah, kita masuk default, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, oke ya. Lalu indikator kedua sama moving average, hanya kita menggunakan yang 200. Nah, oke ya. Lalu warnanya kita ganti menjadi merah. Oke. Kalau seperti ini teman-teman lihat ya, ini sebenarnya bisa jadi sebuah tren yang sangat kuat. Kenapa? Dari H1-nya di sini down, M30 down, lalu H4-nya down. Dan di sini baru saja ada berpotongan dari indikator yang merah berpotongan dengan indikator yang hijau. Ini yang lingkari ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu momentum yang bagus apabila teman-teman mau ambil posisinya sell. Ini ya. Nah, nanti cara entry-nya Andrew akan bahas lebih detail di step selanjutnya. Teman-teman bersabar dulu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi teman-teman lihat H1-nya ini down, M30-nya down, H4-nya down, dan di sini ada perpotongan dari moving average yang periodenya lebih tinggi yaitu 200 dengan moving average yang periodenya lebih rendah ya, dalam hal ini yang berwarna hijau yaitu yang 50. Artinya ini searah antara analisa moving average dan juga analisa dari Trend Guide yang menyatakan market AUD/JPY untuk time frame H1 masih akan terus bearish. Itu ya yang kita bisa baca. Oke, Andrew langsung hapus dulu indikator ini ya, Andrew hapus supaya teman-teman mempelajari indikator yang lain. Andrew hapus dulu. Nah, indikator selanjutnya adalah tadi Andrew sudah jelasin yang nomor 3 adalah stokastik. Nah, stokastik seperti apa? Nah, ini ya stokastik ya. Stokastik oscillator. Oke. Ini juga default aja ya. Nah, stokastik oscillator ya teman-teman, ini adalah seperti RSI. Jadi stokastik oscillator juga membantu mengidentifikasi
kondisi overbought dan oversold. Namun stochastic oscillator melakukannya dengan membandingkan harga penutupan terakhir dengan kisaran harga selama periode waktu tertentu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan stochastic oscillator untuk mengidentifikasi atau menjadi pelengkap dari Trendgate Pro, cocoknya adalah bila kita bedakan dengan RSI. Stochastic oscillator ini karena dia lebih sensitif, lebih cocok apabila teman-teman gunakan di time frame yang lebih rendah. Tapi sekali lagi, bisa digunakan di semua time frame, tetapi kan akan menjadi rancu apabila teman-teman bertanya, kalau gitu apa bedanya antara kita gunakan stokastik dengan RSI? Bedanya adalah stokastik bisa digunakan di time frame di bawah 1 jam, sementara RSI cocoknya adalah untuk time frame H1, H4, dan juga daily. Nah, kalau stokastik bisa digunakan di time frame lebih rendah, misalnya M1, M5, M15, M30, H1 ke atas juga bisa. Nah, karena stokastik ini memang dia lebih sensitif. Stochastic oscillator ini dia memang juga memiliki karakter yang sama, dia bisa menunjukkan kapan overbought dan kapan oversold. Jadi ada 3 level di sini yang ditunjukkan, beda dengan RSI. Kalau RSI itu 0 sampai 30 itu adalah oversold. Kalau di stochastic 0 sampai 20 itu adalah oversold. Lalu 20 sampai 80 itu disebut dengan normal zone, dan 80 sampai 100 itu disebut dengan overbought. Cara pakainya juga sama, kita harus cari semua yang searah. Di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pair Australian dollar Japanese yen H1 itu marketnya masih terus turun, maka kita tinggal menunggu saja kapan terjadinya overbought. Nah, ketika nanti ada overbought pada stokastik, nah teman-teman bisa melakukan posisi open sell. Jadi sebenarnya indikator ini, stokastik ini ya, kita harus melihat indikator utama dulu. Dalam hal ini adalah Trendgate Pro. Kita melihat Trendgate Pro-nya secara garis besar apa, baru nanti ketika indikator pelengkap tersebut memberikan signal entry, baru kita entry. Nah, cara menggunakannya begitu. Oke, Andrew hapus dulu, kita akan masuk ke indikator terakhir adalah Bollinger Band. Andrew akan keluarkan indikator Bollinger Band, teman-teman. Ini juga kita menggunakan default ya, teman-teman ya. Nah, ini Bollinger Band, teman-teman. Jadi Bollinger Band ini adalah indikator volatilitas yang membantu mengidentifikasi apakah pasar sedang tenang atau volatile. Saat dipadukan dengan Trendgate Pro, Bollinger Band dapat membantu teman-teman menentukan kapan momentum yang kuat kemungkinan akan terjadi, ya. Jadi semakin lebar antara lower band dengan higher band itu adalah volatilitasnya maka semakin tinggi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus mengingat ya bahwa strategi-strategi tersebut yang disebutkan haruslah diuji coba, dan teman-teman harus bisa menemukan metode sendiri yang menurut teman-teman cocok dengan strategi teman-teman. Beda pair saja beda strategi ya. Lalu teman-teman juga harus melakukan trial dan error, dan harus paham lah, karena kan Andrew memberikan beberapa ide metode ya, tapi teman-teman harus coba sendiri ya, minimal teman-teman coba dulu di demo. Jadi memang ada beberapa kasus menggunakan indikator ya terlalu banyak juga dapat menyebabkan kebingungan ya, karena terlalu banyak indikator. Tapi dalam hal ini kita menggunakan 2 saja, antara teman-teman menggunakan Trendgate Pro dengan RSI, antara teman-teman menggunakan Trendgate Pro dengan moving average, atau teman-teman menggunakan Trendgate Pro dengan stokastik, atau Trendgate Pro dengan Bollinger Band. Jangan teman-teman gunakan semuanya, bingung nanti. Nah, jadi oleh karena itu, teman-teman penting untuk mencari keseimbangan antara memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak menjadi kewalahan dengan terlalu banyak data, terlalu banyak indikator, itu pusing. Pada dasarnya kalau teman-teman mau trading, Andrew sarankan cukup menggunakan 2 indikator saja. 1 indikator utama, dalam hal ini yang kita bahas adalah Trendgate Pro untuk menentukan trennya, dan sisanya adalah indikator pelengkap untuk memverifikasi. Nah, sekarang Andrew akan menjelaskan bagaimana cara supaya kita bisa entry. Nah, Andrew hapus dulu indikator Bollinger Band-nya. Nah, jadi cara yang entry-nya Andrew akan jelaskan secara detail. Jadi berikut adalah cara yang digunakan untuk masuk posisi berdasarkan kombinasi antara indikator utama Trendgate Pro dan juga indikator pelengkap seperti RSI, moving average, stokastik, dan juga Bollinger Band. Nah, sekarang kita akan mulai dari indikator pelengkap pertama, yaitu Trendgate Pro dan RSI. Andrew keluarkan lagi indikator RSI-nya, teman-teman ya.
Oke, kita sudah keluarin indikator RSI. Jadi untuk strategi ini, teman-teman bisa mencari ya divergent antara Trend Guide Pro dengan harga untuk menemukan potensi titik balik pasar. Misalnya jika Trend Guide Pro membentuk higher high, tetapi harga hanya membuat lower high. Ini memungkinkan untuk bawa uptrend sedang melemah dan downtrend bisa segera dimulai. Sementara RSI bisa digunakan untuk mengkonfirmasi signal ini. Jika RSI turun di bawah 70 dari overbought saat terjadi divergensi bearish, maka ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi sell. Kita langsung ambil contoh saja di dalam market. Kita akan coba cari ya, kita akan coba mapping. Yang pertama adalah teman-teman lihat di chart ini, kita menggunakan adalah pairnya AUD JPY ya, Australian Dollar Japanese Yen. Di sini teman-teman lihat time frame-nya adalah H1. Di sini keterangannya adalah down. Kalau keterangan down seperti ini, sebenarnya kita harus mencari di mana ya saat, oke, Andrew langsung kasih gambaran aja. Teman-teman harus menunggu ya. Teman-teman harus menunggu ketika harga masuk ke area yang ini. Ya, overbought. Nah, kalau nanti harga ada kondisi overbought, teman-teman boleh sell. Jadi cara pakainya adalah kita melihat dulu indikator utama, lalu kita tinggal mencari untuk entry-nya, kita menunggu kapan RSI-nya overbought. Nah, teman-teman tahu kalau market overbought biasanya dia akan terus turun ke bawah. Tapi kalau kondisi seperti ini, karena dia berada di bawah ya atau oversold, berarti ini adalah signalnya berlawanan antara Trend Guide Pro dengan RSI tidak sinkron. Ya, Andrew akan coba mencari pair line ya. Kita akan coba lihat pair line, apakah ada di pair line ya. Nah, ini juga sama, ini berlawanan. Kita lihat AUD CHF. Andrew hapus dulu ya. Kita mencari ya, kita sedang mencari RSI-nya yang berada di atas ya. Kita cari sebentar. Memang butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh ketelitian ya untuk mencari momentum ya. Karena ketika momentum itu dapat, maka probability untuk profit itu tinggi sekali teman-teman. Nah, sebentar ya, sabar ya teman-teman. Kita sedang mencari apakah ada ya contoh yang konkret yang kita bisa sampaikan ya. Oke, ternyata Andrew sudah berusaha cari, memang nggak ada. Jadi Andrew berikan contoh aja. Jadi kita masuk lagi kembali ke chart pertama, yaitu AUD Japanese Yen. Di sini kita lihat H1-nya down. Berarti kita tinggal menunggu saja RSI-nya ketika overbought, ya maka teman-teman akan mengambil posisi sell. Nah, jadi kita tinggal menunggu harga terus turun ke bawah. Tadi Andrew sudah cari beberapa pair dan nggak ada ketemu yang saat video ini dibuat, tidak ada contoh yang benar-benar Andrew bisa kasih contoh. Nah, begitu sebaliknya, apabila teman-teman ingin mengambil posisi beli, nah teman-teman tinggal mencari Trend Guide Pro-nya menunjukkan up ya, dan juga harganya RSI-nya adalah oversold. Nah, maka teman-teman boleh mengambil posisi beli. Jadi itu ya cara untuk menggunakan indikator Trend Guide Pro dan juga RSI secara bersamaan. Sekarang kita akan lanjut ke indikator kedua ya. Andrew hapus dulu indikator ini. Nah, jadi indikator kedua adalah indikator Trend Guide Pro dengan moving average. Oke, Andrew langsung buat dulu indikator moving average-nya. Ya, kita buat dulu. Jadi, ya ini yang 200 warna merah ya. Lalu kita ambil lagi indikator moving average. Nah, kali ini kita akan isi dengan 50, periodenya 50 dan warnanya adalah hijau. Jadi Trend Guide Pro sendiri sudah menggunakan moving average, tapi teman-teman bisa menambahkan moving average lain untuk menentukan arah trend. Misalnya teman-teman bisa menggunakan moving average 200 dan 50. Nah, jika harga di atas moving average, ini memungkinkan mengindikasikan uptrend dan mungkin Anda ingin mencari signal buy dari Trend Guide Pro. Sebaliknya, jika harga di bawah moving average, ini mengindikasikan downtrend dan Anda mungkin ingin mencari signal sell dari Trend Guide Pro. Nah, ini adalah contoh yang sangat-sangat sempurna dan kebetulan ini ada momen di dalam contoh kali ini. Nggak seperti RSI tadi kita sudah berusaha cari, nggak ada. Jadi sekarang teman-teman lihat ya, H1-nya down, H4-nya down, M30-nya ya down up. Nah, kalau gitu kita ganti saja H4. Nah, oke. Teman-teman lihat H4-nya seperti ini. Nah, H4-nya teman-teman lihat
dia moving average yang 200 yang berwarna merah masih di atas. Ya, artinya apa? Artinya ini benar-benar bearish-nya kuat sekali. Ya, bearish-nya kuat sekali. Nah, kalau yang H1 ini baru saja ada permulaan. Nah, di sini Endo akan lingkari ya, teman-teman ya, Endo akan lingkari. Nah, yang dimaksud dengan momentum ini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Dia berpotongan, baru saja ada perpotongan dari indikator yang periodenya lebih besar. Yang 200 itu tadi berpotongan dengan periode yang lebih pendek, yaitu yang indikator 50. Nah, maka ini bisa dijadikan posisi yang ideal apabila teman-teman untuk melakukan posisi sell. Nah, kalau teman-teman ambil posisi sell, ya pada saat kondisi seperti ini besar sekali peluangnya teman-teman. Walaupun memang sudah agak terlambat sih kalau sell sekarang, karena ini kan contohnya kita sellnya di sini teman-teman ya. Nah, kita sellnya di sini. Nah, maka kalau teman-teman sell di sini, maka teman-teman mendapatkan profit di sini. Nah, itu ya maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi cara menggunakannya adalah kita lihat dulu trend gate flow-nya, petunjuknya apa trennya, lalu kita gabungkan dengan indikator moving average. Nah, moving average kita melihat apakah ada perpotongan dari indikator moving average yang 50 dan 200. Ya, jadi itu cara pakainya. Coba Endo cek ya, apakah ada contoh lain. Nah, ini juga ya. H1-nya down, M30-nya down, H4-nya down. Artinya apa? Marketnya bearish. Nah, lalu di sini ada perpotongan. Nah, ini juga ini contoh nih. Ya, di sini. Nah, ya. Nah, di sini ya, dia ada perpotongan. Dari merahnya itu berpotongan. Nah, ini juga posisinya bagus sekali apabila teman-teman ambil posisi sell. Di sini, teman-teman. Ya, di sini posisi sell dan teman-teman bisa mendapatkan profit. Nah, banyak di sini. Paham ya? Oke. Nah, jadi itu cara menggunakan trend gate flow dan juga moving average ya. Ini contohnya kebetulan ada, momennya ada ya. Lalu kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu indikator stokastik. Endo akan hapus dulu indikatornya. Endo keluarin dulu indikator stokastik ya. Stokastik oscillator. Ingat ya, kita pakai yang default saja ya, jangan diganti-ganti. Nah, ini cara pakainya hampir-hampir sama ya. Cara menggunakannya hampir-hampir sama dengan RSI. Jadi kita lihat dulu trend gate flow-nya, trennya apa. Kalau misalnya kebanyakan down, artinya marketnya adalah trennya bearish ya. Kita coba lihat market lain ya. Nah, ya coba ya kita lihat market lain. Apakah ada ya? Nah, teman-teman bisa lihat contoh ini ya. Nah, tapi sayangnya ini H1-nya lagi up ini. Up itu artinya ya kalau kondisinya begini ini berlawanan ya. Dua indikator ini berlawanan, jangan ya. Coba kita lihat lagi contoh yang lain. Oke, ini up. Ya, ini juga berlawanan. Jadi dalam mencari momen itu ya caranya begini teman-teman ya. Nah, ini juga ya. H1-nya up, H4-nya up, M30-nya up ke down. Maka kita boleh sell apabila H1-nya down, H4-nya down, M30-nya down. Ini baru bagus nih apabila kita mau lakukan posisi sell. Tapi sayangnya di sini ini up, ini juga berlawanan, nggak bisa jadi contoh ya. Jadi dalam menentukan mencari momen ya begini caranya teman-teman ya. Memang agak sulit. Tapi begitu momen itu ada muncul, nah itu akurasinya tinggi sekali teman-teman. Oke, ini untuk di emas ya, H1-nya up, M30 up, H4-nya down. Ya, artinya apa? Ya, artinya market diprediksi untuk time frame H1 masih akan terus naik. Ya, tetapi di sini dia malah melihat overbought. Artinya market kemungkinan akan turun. Jadi ini juga berlawanan. Jadi sayangnya Endo nggak bisa menemukan momen dalam kesempatan video kali ini. Endo tidak bisa menemukan momen yang dijadikan contoh untuk teman-teman bisa entry. Tapi caranya sekali lagi teman-teman melihat dulu ya trend gate flow-nya secara garis besar. Ya trennya apa, baru teman-teman kombinasikan dengan signal entry dari oversold dan overbought dari stokastik. Ya begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus menemukan overbought dan oversold. Jadi misalnya jika stokastik oscillator menunjukkan kondisi overbought di atas 80 dan trend gate itu memberikan signal sell, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi sell. Sebaliknya, jika stokastik menunjukkan kondisi oversold di bawah 20 dan trend gate itu memberikan signal buy, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi buy. Jadi itu ya rule-nya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan coba melihat cara entry dengan Bollinger Band. Kita keluarin dulu ya indikator Bollinger Band-nya. Oke, ini ya. Nah, jadi Bollinger Band ini bisa digunakan untuk menemukan titik jenuh beli dan jenuh jual juga. Misalnya jika harga menyentuh band atas dan trend gateway memberikan signal sell, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi sell. Sebaliknya, jika harga menyentuh band bawah dan trend gateway memberikan signal buy, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi buy. Nah, jadi begitu teman-teman. Kita coba mapping lagi, apakah ada satu momentum yang kita bisa jadikan contoh, teman-teman sabar ya. Oke, ini ya. Nah, tapi ininya down, ini enggak. Nah, ini down juga enggak. Nah, kalau ini H1-nya up, H4-nya up, tapi di sini dia overbought. Nah, ini enggak, ini berlawanan juga ya. Jadi kalau kita simpulkan kedua indikator ini ya adalah indikator yang sifatnya adalah cocoknya digabungkan dengan indikator reversal ya. Jadi kita mencari titik pembalikan arah. Khusus yang untuk ini ya, khusus untuk RSI, lalu khusus untuk stokastik dan Bollinger Band, ini kita mencari titik reversal. Sementara kalau teman-teman mau tradingnya itu secara trend, maka teman-teman harus menggunakan moving average, begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk Bollinger Band juga Andrew sudah mencoba mencari, ya nggak ada momentum yang bisa jadikan contoh untuk kita entry, karena memang marketnya sedang tidak ada contohnya pada saat video ini dibuat. Tapi tadi Andrew sudah sampaikan bahwa cara entry-nya adalah kita mencari, ya pertama trend gate pro-nya kita lihat secara keseluruhan dominan down, maka kita tinggal mencari Bollinger Band-nya oversold, maka teman-teman bisa mengambil posisi beli. Sementara jika harganya up, jadi untuk mengambil posisi buat teman-teman, jika harga menyentuh band atas dan trend gate pro memberikan signal sell, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi sell. Sebaliknya, jika harga menyentuh band bawah dan trend gate pro memberikan signal buy, ini bisa menjadi konfirmasi yang baik untuk membuka posisi buy. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang Endo akan masuk mengenai pemilihan time frame dalam strategi trading. Jadi pemilihan time frame ini pada dalam strategi trading sangat bergantung pada gaya trading masing-masing. Ya, tentu saja pasangan mata uang yang dipilih teman-teman. Nah, untuk trend gate pro dan RSI, kedua indikator ini sering digunakan pada time frame yang lebih panjang seperti H1, H4, dan D1. Alasannya adalah signal yang dihasilkan pada time frame ini biasanya lebih akurat dan bisa memberikan peluang profit yang jauh lebih besar. Untuk trend gate pro dan moving average, ya seperti halnya dengan trend gate pro dan RSI, kombinasi trend gate pro dan moving average juga sering digunakan pada time frame yang lebih panjang seperti H1, H4, dan D1. Pada time frame ini signal yang dihasilkan biasanya lebih konsisten karena trend gate pro dan moving average sama-sama indikator yang bisa menentukan trending ya. Nah, sementara trend gate pro dan juga stokastik, kombinasi ini dapat digunakan di semua time frame, bisa M1 sampai D1. Ya, untuk weekly dan M1 monthly jangan ya, terlalu panjang. Namun penting diingat bahwa time frame yang lebih pendek, signal yang dihasilkan biasanya lebih banyak, namun akurasinya jauh lebih rendah. Nah, poinnya itu. Jadi buat teman-teman yang ingin, oh saya mau trading di M1, ya bisa saja. Ya, akan lebih cepat, ada momentum, akan lebih cepat. Tapi akurasinya jauh lebih rendah, karena teman-teman tahu time frame M1 dia lebih volatile. Sebaliknya pada time frame yang lebih panjang, signal yang dihasilkan memang lebih sedikit, tapi akurasi jauh lebih tinggi. Nah, maka itu sarankan buat teman-teman yang menggunakan indikator trend gate pro, ya gunakan di H1 lah, minimal lah. Tapi sekali lagi bisa, teman-teman mau gunakan di M1 bisa, M5 bisa. Pokoknya time frame yang lebih kecil dari H1 bisa, asal teman-teman tahu caranya. Dan konsekuensinya adalah akurasinya akan jauh lebih rendah. Nah, lalu yang keempat, trend gate pro dengan Bollinger Band, ya kombinasi ini sering digunakan pada time frame M15, M30, H1, dan H4. Pada time frame ini, Bollinger Band dapat dengan baik mengidentifikasi volatilitas pasar, memberikan signal akurat sehingga dipadukan dengan trend gate pro. Dan teman-teman ingat ya, tidak ada strategi yang profitable 100%, nggak ada. Ya, semuanya itu kita berbicara dengan probability. Jadi teman-teman juga penting untuk melakukan pengujian dan juga backtest ya. Dan teman-teman harus memiliki manajemen risiko yang baik terhadap setiap strategi trading yang teman-teman yang akan lakukan. Nah, jadi itu saja yang ini mau sampaikan terkait dengan indikator atau cara penggunaan indikator custom trend gate pro. Ya, indikator ini sekali lagi indikator yang berjenis trending yang teman-teman bisa gunakan ya dengan indikator
pelengkap seperti moving average, RSI, stokastik, dan juga Bollinger Band. Itu saja yang mau sampaikan ya. Nah, buat teman-teman yang mau mempelajari lebih detail, Endo sudah buatkan e-booknya. Jadi ada e-booknya yang tadi Endo sudah sebutkan, ya Endo sudah buat rumusnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya, silakan donasi $10 saja. Atau buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa ya di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com, maka e-booknya Endo akan kirimkan ke dalam email kalian. Ya, ini gratis ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan indikator Trend Guide Pro, sekali lagi ini adalah indikator custom, tidak ada di pasaran. Silakan teman-teman hubungi ya tim Profit Training, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Ya, nanti kita akan kasih tahu cara installnya ke dalam MetaTrader 4 kalian. Ingat ya, MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 5, kita punya tools yang lain. Akhir kata itu saja yang mau sampaikan. Ya, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, dan juga live streaming lainnya. Salam profit.